Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin, Kalimantan Tengah menggelar simulasi pencoblosan surat suara di tengah pandemi COVID-19. Saat pandemi, pemilih di setiap TPS dibatasi dan wajib terapkan protokol kesehatan. Simulasi pencoblosan Pilkada 2020 digelar di TPS 11 Kelurahan Baamang, Luhulu, Kalimantan Tengah dengan melibatkan petugas KPPS, Limnas, dan calon pemilih. Setiap pemilih yang hendak menggunakan hak suaranya harus menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga mencuci tangan. Hasil simulasi nantinya akan dijadikan bahan evaluasi oleh KPU untuk mencegah penyebaran COVID-19 di TPS saat pencoblosan 9 Desember mendatang. Simulasi ini juga salah satu penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah ketika kami menyediakan APD lengkap sesuai dengan aturan bahwasanya petugas kami menggunakan APD lengkap. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, KPU membatasi pemilih maksimal 500 orang dan wajib pemeriksaan suhu tubuh. Pemilih juga wajib menggunakan masker saat ke TPS. Pemilih mencoblos surat suara dengan paku yang disediakan. Petugas TPS wajib menyemprotkan paku dengan disinfektan secara berkala. Usai mencoblos, pemilih tidak celupkan jari ke tinta. KPU mengganti tinta dengan tinta semprot atau tetes. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1, Mulyadi, dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran kampanye. Mulyadi diduga mencuri start kampanye saat menjadi pengisi acara media elektronik dengan menyampaikan visi misinya sebagai calon gubernur. Maulana Bungaran sebagai kuasa hukum pelapor Yogi Ramon datang ke Barreskrim Polri terkait kecurangan yang diduga dilakukan Cagup Sumbar Mulyadi. Maulana sebelumnya telah melaporkannya ke Bawaslu. Mulyadi diduga menyampaikan program serta visi misinya sebagai calon gubernur Sumatera Barat pada program berita di salah satu stasiun televisi swasta pada 12 November 2020. Padahal waktu kampanye yang telah ditentukan yakni pada tanggal 22 November hingga 2 Desember 2020. Kami dari tim advokasi Pilkada Sumatera Barat, saya Maulana Bungaran didampingi oleh rekan-rekan kami, Munasir Mustaman. Hari ini kami mendampingi pelapor dalam kasus dugaan kampanye di luar jadwal yang diduga dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sumatera Barat, yaitu Mulyadi, terkait dengan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Sebagaimana diketahui bahwa kampanye untuk media elektronik itu dilakukan mulai tanggal 22 November sampai 2 Desember. Jadi dugaan itu kami telah melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian sekarang perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Presiden Joko Widodo meminta penyelenggaraan pilkada dipantau ketat. Jokowi meminta proses pilkada tidak mengganggu penyelesaian COVID-19 dan ekonomi. Yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga berisiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena tinggal kurang lebih 2 minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID dan ekonomi. Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, terutama nanti pada saat hari pencoblosan.
dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusumandyo meninjau langsung untuk memastikan kesiapan industri restoran dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kunjungan ini untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif dan wisatawan dapat terus berjalan dengan baik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan para pelaku industri hotel dan restoran di Indonesia siap untuk menerapkan sertifikasi protokol kesehatan berbasis CHSE. Sertifikasi ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggannya. Dalam kondisi seperti ini, seperti Pak Presiden sampaikan, ya protokol kesehatan harus dijaga, dan kita harus hambat penyebaran COVID-19, tapi ekonomi juga harus bisa berjalan kembali. Nah, dengan itu kita harus dapat melakukan apa yang diterapkan di sini, misalnya jaga jarak lah, pakai masker dan cuci tangan dan lain sebagainya. Itu sih yang penting sebenarnya. Kemenparekraf berharap agar seluruh pelaku wisata dan ekonomi kreatif tetap memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan keamanan agar roda ekonomi terus bergerak. Tim Liputan iNews melaporkan.